Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayanti Syafwan, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 3 dari SMA Putra Bangsa. Di sini saya akan praktikum koloid. Sifat koloid salah satunya yaitu efek Tyndall. Bahan dan alat yang digunakan yaitu sendok, senter HP, kertas HVS, garam, kopi, susu, dan 3 gelas air yang sudah terisi penuh. Pertama, masukkan garam ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian aduk hingga merata. Dan kedua, masukkan kopi ke gelas yang berisi air. Kemudian aduk hingga merata. Dan yang terakhir, masukkan susu ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian aduk hingga merata. Larutan pertama yaitu larutan air dengan garam. Jelas terlihat warna bening, sehingga tidak terlihat lagi dua partikel antara garam dan air. Larutan ini termasuk larutan homogen. Larutan kedua berupa larutan kopi dan air. Jika didiamkan akan terjadi endapan. Dan yang ketiga merupakan larutan susu dengan air. Larutan ini berwarna, namun larutan ini termasuk ke dalam larutan homogen. Percobaan menggunakan senter. Larutan pertama merupakan larutan garam dan air. Kita senterin larutan tersebut dan dapat dilihat bahwa cahaya tembus ke kertas yang berada setelah gelas. Maka larutan ini dapat meneruskan cahaya dan terbukti bahwa larutan ini larutan homogen. Larutan garam ini tergolong ke dalam larutan. Larutan yang kedua merupakan larutan kopi dan air. Saat kita senterin kopi, cahaya tidak tembus ke kertas, tetapi cahayanya berbendar dalam larutan. Maka larutan ini disebut dengan suspensi. Larutan yang terakhir adalah larutan susu dan air. Saat kita senterin, cahaya tidak tembus ke kertas, namun dipendarkan di dalam larutan. Ini merupakan salah satu ciri dari koloid. Maka larutan susu merupakan koloid. Kesimpulan, efek Tyndall merupakan efek di mana kita memberikan cahaya pada suatu larutan. Terlihat dari percobaan bahwa gelas pertama termasuk larutan, karena larutan pada gelas pertama dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Larutan pada gelas kedua termasuk suspensi, karena larutan pada gelas kedua tidak dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara kopi dan air masih bisa terlihat dengan jelas. Larutan pada gelas ketiga termasuk koloid, karena larutan pada gelas ketiga tidak dapat meneruskan cahaya dan dua partikel antara susu dan air tidak dapat terlihat.